Di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid, satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa, pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid, satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya. Jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu, satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar, itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi, yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya Alaihi salam, pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar Asyukruf, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa salawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Salawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat wajib hukumnya baca sholawat. Setiap orang habis ngaji wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma sholli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad ku anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad, wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya, ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya, ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih, dan kita menawarkan kepada umat manusia, bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat, bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin, ya. Jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya, ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri. Istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia. 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben. Mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin. Ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca, membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazah tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut.
Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kalau kita bisa melihat dalam Galatia 4, di sana jelas dikatakan ada dua perempuan. Ya. Yang satu Hajar, yang satu Sarai. Harusnya ada tiga kan? Harusnya ada tiga. Ada Sarai, ada Hajar, ada Keturah. Harusnya ada tiga. Tapi di situ hanya ditulis dua. Dan Tuhan katakan dua perempuan ini adalah perempuan ketentuan Allah. Ya. Dua perempuan ini adalah perempuan yang ditentukan. Yang satu dari perempuan merdeka, yang satu dari perempuan hamba. Kita ini adalah lahir dari perempuan-perempuan yang merdeka, bukan perempuan-perempuan hamba. Kita ini adalah anak-anak raja, tapi sanggupkah derajat anak raja itu kita pegang? Kita mengatakan bahwa kekristenan ini lebih baik dari agama orang lain. Kita akan uji. Kita akan uji mulai dari kita bangun pagi. Ketika adzan subuh dikumandangkan oleh mereka, yang menjadi pertanyaan kita, di manakah orang Kristen waktu ada adzan subuh? Tidur, kemulan selimut, ngorok. Bagaimana mungkin kalau kita mengatakan bahwa agama Kristen ini adalah agama yang lebih benar daripada agama Islam? Padahal ketika saudara kita di Bani Kedar mengumandangkan suara adzan subuh, orang-orang Kristen lagi tidur. Tapi ngomong agama jarene luwe api. Ketika saya tanya jawab dengan seseorang Kristen, jawabannya ringan. Betul, ini jawabannya plesetan, cuma ringan, cuma konyol. Dia bilang, saya ibaratkan Pak, wong Kristen niki majikan, anak raja niku lak majikan. Tiang Islam niku kan anak hamba, pembantu. Sak niki lek injing-injing niku sing tangi dhisik niku majikane napa pembantune? Ini plesetan cuma konyol. Kan pasti pembantune Pak. Nggih masak rumiyin, resik-resik muin. Majikan niku kajenge tangi injing, tangi awan, tangi sore kan mboten masalah. Napa gunane Pak bayar pembantu? Kan pembantu niku kedu tangi rumiyin. Saya jawab, baik. Kalau gitu ingatlah bahwa kata-katamu akan ditulis di dalam Alkitab. Mangke tenggonin rokon niku bek anake raja.